Jadi pagi ini saya akan kembali membahas tentang Donditan, saudara, yang tadi malam secara khusus mereka live, ya dia dan kelompoknya, saudara, membuat live untuk menanggapi tantangan debat saya, ya saudara ya. Ya, tetap masih ada opsi ketiga. Saya tawarkan kepada kamu. Pertama tadi apa? Pertama, saya yang menyelenggarakan, saya tanggung semua, saya sediakan hotel, saya sediakan kamu kamar, saya sediakan kamu makan, saya sediakan kamu tiket pesawat, saya sediakan kamu segala sesuatu. Termasuk saya kasih kamu honor. Saya kasih honor buat kamu. Ya. Saya penyelenggaranya. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير ما Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendeta MYM ya berbalas pantun nih namanya nih. Jadi curhat-curhat ya tentang apa yang menjadi pernyataan Ustadz Donditan beserta para hamba Allah yang lain. Jadi beliau curhat kaum muslimin, merasa diejek-ejek gitu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Jadi pagi ini saya akan kembali membahas tentang Donditan, saudara, yang tadi malam secara khusus mereka live, ya dia dan kelompoknya, saudara, membuat live untuk menanggapi tantangan debat saya, ya saudara ya. Ya, saya mendengarkan di awal-awal, saudara, tapi kemudian lama-lama saya merasa kok ini seperti bukan pembicaraan dari kelompok orang yang terdidik dengan baik ya. Itu lebih terdengar seperti obrolan mak-mak di pasar atau obrolan mak-mak di perumahan yang lagi ngerumpi ya. Jadi ya saya tanggapi dengan santai dan tertawa saja, saudara ya. Nah, yang pertama-tama, saudara, di dalam video Donditan tadi malam, saudara, itu mereka banyak sekali bicara bahwa saya ini minta fasilitas. Mereka malah juga singgung-singgung masalah duit, saudara. Dan kesan saya ketika mendengarkan ocehan mereka, itu obrolan mak-mak di pasar versi mereka, saudara, itu mereka melihat saya ini seperti sebagai orang yang tidak punya duit, ya, lalu ngemis-ngemis sama mereka minta diadakan debat gitu. Ini kan ngawur sekali, saudara. Donditan, gini-gini saya punya yayasan loh, Donditan. Gini-gini saya punya yayasan loh, Donditan ya. Saya pelayanan apa? Kalau urusan pribadi saya mesti keluarin duit pribadi saya. Jelas itu, masa urusan pribadi saya bebankan kepada pelayanan atau gereja atau yayasan. Oh, enggak mungkin ya saudara, ini kan kurang ajar ya. Tapi kalau urusan pelayanan, urusan debat, urusan PI, urusan seminar, urusan saya terbang ke sana kemari, tiketnya, ya itu kan urusannya yayasan, urusannya gereja. Bukan duit saya pribadi. Jadi you mau suruh saya tanggung biaya saya sendiri. Begitu mudah saya melakukan itu. Jadi kesan saya begini, saudara. Dari obrolan mereka itu, mereka mengejek saya sebagai orang yang tidak punya uang atau apa begitu ya. Jadi kasihan sekali mereka ini, saudara. Sangat-sangat kasihan mereka ini. Ya, saya tertawa saja. Nah, saya memprediksi atau menduga, ya, perhatikan baik-baik. Saya mengatakan saya memprediksi atau menduga kelihatannya mereka mungkin yang kesulitan uang. Ya, yang lagi bokek dan kesulitan duit mungkin mereka, saudara, karena beberapa hari lalu
Dondi Tan dan Umar Al-Fariski baru babak belur dalam debat dengan Pak Budi Asali dan Pak Pendeta Ezra Soru. Kelihatannya mungkin banyak teman-teman mereka yang mungkin juga ikut menyokong, menyumbang, ya, mendonasi terhadap mereka, memprotes, ya. Kenapa Umar itu diskakmat oleh Pendeta Ezra Soru? Kok bisa begitu, begitu ya? Kenapa si Umar itu walk out pada saat debat, begitu ya? Kenapa kalian kok kalah sama mereka, begitu ya? Lalu mereka mungkin diprotes-protes, akhirnya mereka, ya begitulah, timbullah obrolan yang gak karu-karuan, ya. Akhirnya memikir-mikir bahwa orang lain itu tidak punya duit, kesulitan uang, dan lain sebagainya. Ini aneh sekali, ya. Ya, orang seperti saya kuliah di Belanda, ya, pulang pergi naik pesawat, bayar tiket pesawat. Bagi saya pendeta Kristen, Tuhan tanggung semua itu. Saya tidak kaya, tapi Tuhan saya menanggung semua itu. Ya, jadi you kira saya kuliah di Belanda itu tidak keluarin duit, Dondi Tan. Tidak keluarin duit, ya. Ini sebentar lagi saya mau berangkat juga, ada urusan selama 1 bulan, ya, di Belanda. Itu urusan persekutuan PhD internasional, saya salah satunya ikut. Itu kan keluarin duit itu. Ya, Tuhan yang menanggung buat saya. Jadi jangan kau kira orang seperti saya ini kemana-mana harus nyeker, ya, harus memelas kepada orang seperti kalian, ya. Tidak perlu saya. Nah, mungkin kalian yang kesulitan uang karena baru kalah debat, lalu karena uang-uang yang ada di pikiran itu, maksud saya karena mereka lagi mungkin bokeh, lalu di pikiran mereka hanya uang, maka kemudian mereka saat menanggapi saya, yang muncul pembicaraan itu mengenai uang. Nah, kasihan sekali, ya. Patut diketawain mereka ini, kasihan sekali. Maka saya katakan itu obrolan mak-mak di pinggir pasar. Nah, ya, obrolan mak-mak di pasar, ya. Hampir saja saya bilang obrolan mak-mak di pinggir jurang, ya. Ya, baik saudara. Nah, yang berikut begini. Saya waktu menantang debat Dondi Tan itu, saya tidak minta fasilitas loh. Saya bilang kamu persiapkan tempat, entah hotel, karena dia maunya hotel kan. Ya, saya ikut saja, saya bilang. Kau mau hotel atau kampus, atau online, terserah. Saya datang, saya bilang, saya tidak minta makan loh. Saya tidak minta uang tiket. Kalau saya bilang saya datang, saya tanggung sendiri transportasi saya. Masa saya minta-minta Dondi Tan? Kalau saya bilang saya datang, misalnya saya mau istirahat, saya bayar sendiri kamar hotel. Kamu cuma sediakan tempat debat, cuma itu. Saya tidak minta-minta duit, tidak minta-minta honor, tidak minta-minta fasilitas, tidak minta-minta makan. Jadi ini mereka ini, saya tidak tahu isi otak mereka ini apa, ya. Saya tidak tahu mereka ini isi otaknya apa, ya. Tidak mendengarkan baik-baik apa namanya pembicaraan orang, lalu asal bicara, asal mangap, ya. Coba teliti kembali semua video saya yang menantang kamu itu. Tidak ada saya minta uang, tidak ada saya minta honor, tidak ada saya minta tiket, tidak ada saya minta makan. Saya bisa beli makan sendiri di hotel. Mungkin dengan tim saya 1-2 orang yang sama-sama saya, kami makan di hotel, kenapa tidak mampu? Ya, kami bisa sewa kamar sendiri. You yang jadi penyelenggara, kan kamu yang biasanya jadi penyelenggara. Kalau di hotel kamu sediakan tempat di hotel, di mana saya datang debat. Urusan makan urusan saya sendiri, urusan tiket saya urusan saya sendiri. Saya tidak minta kamu, Dondi Tan. Jadi kalau kalian yang kesulitan uang karena baru kalah debat, ya kalian kesulitan uang saja. Jangan libat-libatkan orang yang tidak relevan, yang tidak ada hubungannya seperti saya. Paham, ya? Ya, baik. Yang berikut sekarang. Di dalam video mereka tadi malam, Dondi Tan juga menantang, ya. Kamu yang menantang, kamu yang harus sediakan tempat. Saya siap. Saya siapkan di Malang, bisa. Saya siapkan hotel, ya, untuk Dondi Tan menginap. Ya, kalau Dondi Tan bawa tim, ya dia tanggung sendiri timnya, ya. Saya tidak akan tanggung timnya, ya. Sorry aja, ya, masa saya yang tanggung timnya, ya. Ya dia tanggung sendirilah, ya. Tapi khusus Dondi Tan saya sediakan kamar hotel, saya sediakan makan minum, saya kasih honor juga. Nah, Dondi Tan, saya kasih kamu honor juga. Ya. Nah, kesulitannya adalah bagi orang Kristen kalau menyelenggarakan debat itu sulit dapat izin.
Saya katakan dalam live streaming kemarin, Pak Esra Soru di Kota Kupang saja. Saudara tahu itu Kota Kupang mayoritas Kristen, itu Kota Kupang. Itu polisi tidak izinkan itu debat-debat itu. Debat antar agama ya, Islam Kristen gitu ya. Tapi ini saya kritisi nanti ya. Ini masalah saya dan Doditan dengan Kainama dan yang lainnya itu bukan masalah Islam Kristen. Saya sudah bahas ini kemarin. Nanti saya perjelas lagi. Saya perjelas lagi nanti. Ya, saya terus terang mengasihi orang Islam, mencintai orang Islam ya. Saya banyak bersahabat, bergaul dengan orang Islam. Mertua saya adalah orang Islam ya. Jadi saya tidak ada masalah dengan orang Islam. Tapi masalahnya adalah pengejek iman Kristen seperti Doditan, Kainama dan lain sebagainya. Ya, jadi baik. Jadi kesulitan utama kalau Kristen yang menyelenggarakan ini adalah izin. Di Kupang saja tidak diizinkan, padahal itu mayoritas Kristen. Nah, apalagi orang seperti saya di Jawa, saya sulit mendapat izin, pasti tidak mungkin diizinkan. Lalu keamanannya siapa yang menjamin? Nah, maka saya kasih syarat Doditan, kalau kamu mau saya jadi penyelenggara, saya siap. Saya tanggung semuanya, saya cover semuanya, saya kasih kamu honor, ya, saya kasih kamu honor, ya, saya tanggung semua, hotelnya semua, ya, saya tanggung semua, ya. Nah, tapi saya kasih kamu syarat, kamu harus minta rekomendasi atau restu dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang menyatakan bahwa merestui perdebatan antara pendeta MYM dan Doditan, lalu dijelaskan penyelenggaranya adalah pihak pendeta MYM. Lalu kedua, keamanannya kami jamin. Artinya bukan saya minta mereka kirim keamanan, bukan itu. No, bukan itu. Tapi maksudnya menghimbau umat Islam agar tenang. Itu kedua. Ketiga, harus ada kejelasan bahwa apapun yang dinyatakan dalam perdebatan itu tidak dianggap sebagai penistaan agama. Tapi itu adalah murni ranah akademik, perdebatan ilmiah akademik. Nah, kalau Anda dapat rekomendasi dari MUI, itu saya bisa jadikan dasar, saya urus di polisi, saya urus di elemen-elemen terkait, ya kita bisa debat. Tapi kalau engkau suruh saya, kamu sendiri yang urus ke MUI, saya tidak punya akses ke sana ya. Kalau Doditan masih berkelit ya, kamu yang urus ke MUI, saya tidak punya akses ke sana, saya tidak punya kenalan di sana, saya juga tidak ngerti prosedur pengurusan apa di MUI, saya bukan orang Islam. Nah, kalau kamu bisa dapat rekomendasi dari MUI, saya akan urus izin, saya siapkan hotel di Malang, saya siapkan kamu kamar yang bagus, ya, kamar yang top. Saya siapkan kamu makanan enak dan saya siapkan honor buat kamu. Ya, you menghadapi saya, Doditan. You jual, saya beli, Doditan ya. Kamu jual, saya beli. Ini antara kamu dan saya, bukan Islam Kristen ini, bukan. Ya baik ya, jelas ya. Jadi itu syaratnya. Saya tidak ada akses ke MUI, tidak punya apa, ya, tidak mengenal, tidak tahu apa-apa tentang itu karena saya bukan orang Islam. Harusnya kalau mau pihak Doditan bisa, dia pasti punya koneksi orang-orang penting ya di agama Islam, pastilah itu Doditan ini ya. Kan Anda bisa hubungi koneksi Anda itu, relasi Anda itu untuk mengurus surat itu, kan gampang itu. Kalau MUI rekomendasikan ya merestui perdebatan antara Doditan dan pendeta MYM, ya sebaiknya nggak usah menggunakan terminologi yang mungkin terlalu keras ya. Ya, dialog aja begitu ya. Dialog antara Doditan dan pendeta MYM. Lalu dijelaskan penyelenggaranya adalah pendeta MYM. Lalu kedua, menghimbau agar keamanan dijaga ya. Terutama umat mayoritas itu tenang ya. Lalu ketiga juga ada pernyataan jelas bahwa apapun yang terjadi dalam debat itu tidak dianggap sebagai penistaan agama. Kalau itu clear, saya siap sekali. Saya keluarkan dana berapapun saya keluarkan. Ya, bukan saya ya, tentu organisasi saya ya. Ya, kita keluarkan dana, siap.
siap sekali ya Donditan ya. Jadi silakan ya. Kalau Anda masih berkelit ini ya sudahlah, Anda pengecut. Kalau Anda masih berkelit ini Anda pengecut ya. Nah, tetap masih ada opsi lain, Donditan. Saya berikan kamu opsi lain, tetap ya. Kalau opsi ini kamu tidak mampu, ya karena saya bersyarat tadi masalah MUI ya, bisa juga kamu yang menyelenggarakan di Jakarta atau di Surabaya atau di Jogja, di mana saja terserah. Yang penting jangan terlalu jauh ya. Kalau terlalu jauh ya saya repot. Maksudnya buang banyak waktu saya nanti. Misalnya Anda mau selenggarakan itu di Wamena, Papua ya. Itu jauh sekali itu ya. Ya di sekitar Pulau Jawa sajalah ya. Entah Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Solo, atau Malang. Ya kota Malang atau di Surabaya. Ya terserah. Semarang terserah aja ya, tidak masalah ya, asal jangan jauh seperti ke Batam atau ke Papua, ke Ambon begitu, jauh sekali ya. Ya kamu adakan ya, karena kamu yang mengadakan ya, kamu yang siapkan hotelnya. Tapi saya tidak akan minta kamu, ya perhatikan baik-baik, tidak akan minta kamu sediakan kamar, tidak. Saya bayar sendiri kamarnya buat saya. Saya tidak akan minta makan sama kamu. Saya bayar sendiri makan untuk saya dan tim saya yang ikut. Ya, saya tanggung sendiri. Tiket saya tanggung sendiri. Silakan kamu siapkan di Jakarta. Ini opsi kedua. Tapi kalau kamu masih ngeyel juga, lalu alasannya MYM minta fasilitas, saya tepuk jidat ya. Kamu itu orang macam apa ya? Kamu itu orang punya nurani, orang punya moral apa enggak ya? Sudah jelas perkataan saya, kalau kamu masih putar balik seperti kamu putar balik semua video saya ini mengatakan MYM minta fasilitas. Saya tidak minta fasilitas, kamu yang selenggarakan, tentu kamu yang siapkan tempat. Saya datang, itu saja. Masalah nginap, masalah makan, ya saya tanggung sendiri. Saya tanggung sendiri. Coba kamu teliti baik-baik video saya. Saya minta makan enggak? Saya tidak minta makan. Saya minta hotel enggak? Untuk nginap? Saya tidak minta. Saya bilang kamu yang sediakan tempat, itu aja. Jadi ada dua opsi ini. Ya, tetap masih ada opsi ketiga. Saya tawarkan kepada kamu. Pertama tadi apa? Pertama, saya yang menyelenggarakan, saya tanggung semua, saya sediakan hotel, saya sediakan kamu kamar, saya sediakan kamu makan, saya sediakan kamu tiket pesawat, saya sediakan kamu segala sesuatu. Termasuk saya kasih kamu honor. Saya kasih honor buat kamu. Ya. Saya penyelenggaranya. Tapi kamu, karena itu urusan kamu, orang Islam, yang punya koneksi ke MUI, kamu harus minta rekomendasi MUI sebagaimana yang saya katakan tadi. Kalau rekomendasi itu keluar, saya tinggal urus izin di polisi di mana-mana. Pasti dengan rekomendasi MUI, saya bisa dapat izin. Saya yakin pasti dapat izin. Karena kalau MUI sudah rekomendasikan, itu pasti saya pikir izin mudah ya, akan mudah. Itu opsi pertama. Opsi kedua, kamu menyelenggarakan di Jakarta, kamu hanya sediakan tempat. Saya tidak minta kamu makan, enggak. Saya tidak minta kamar hotel, tidak. Saya tanggung sendiri pembiayaan saya. Saya cuma datang ke tempat yang kamu sediakan dan saya debat dengan kamu. Paham? Ini opsi kedua. Opsi ketiga adalah debat online pakai Zoom. Nah, sudah ada 3 opsi ini, tinggal pilih salah satu. Tapi kalau kamu masih berkelit nanti, oh MYM minta fasilitas, MYM butuh duit dan lain sebagainya, aduh, saya melihat kamu ini sudah betul-betul ya remeh sekali ya, sangat remeh ya. Ya, jadi jelas ya, clear ya. Nah, baik, saya lanjutkan sekarang, saudara. Perihal Demikian tadi kamu sebenarnya. Saya semakin kemari geli saya jadinya. Jadi apa yang disampaikan pendeta MYM ini ya, penuh dengan curhatan gitu. Kalau memang iya ya, tinggal disanggupi saja. Kapan tiba masanya, kapan ditentukan waktunya, disitulah disegerakan ya, dilaksanakan ya, atas apa yang diucapkan dari ulisan kita, mengucapkan tentang bagaimana kita menantang seseorang ya,
toh juga tidak mungkin lah akan digebuki, ya kan? Tidak mungkin lah umat Islam itu akan ngamuk lalu dikeroyok. Tidak mungkin itu Bapak Pendeta MYM. Jadi saya rasa pernyataan Anda ini terlalu kekanak-kanakan ya. Di sini saya sangat kecewa dengan Anda ini ya, dengan kalimat-kalimat yang seolah-olah umat Islam itu gemar memukuli orang, gemar menggebuki orang. Tidak mungkin. Berapa kali Anda berdebat ya bersama umat Muslim itu, Anda masih hidup sampai sekarang, toh tidak ada satupun yang benjol ya dari tubuh Anda itu, tidak ada satupun yang berkurang. Dan semalam-semalam juga berapa kali ya perdebatan demi perdebatan itu dilakukan oleh Ustadz Donditan, dan semua lawan debatnya dari pihak Kristen selamat dengan baik, tidak ada satupun dari mereka itu yang disakiti, tidak ya, umat Islam tidak ada yang menzalimi. Ya, dengan hal itu malah bersyukur, menambah ilmu bagi umat Muslim itu sendiri. Ya, tidak perlu orang Kristen itu digebuki segala macam. Ya, jadi buatlah perdebatan ilmiah dengan ajang silaturahmi, bukan untuk permusuhan lah. Kalau Anda ini ingin mengajak berdebat dengan dasar permusuhan fisik, ya lain pula. Ya, kalau Islam tidak seperti itu. Islam mengajak berdiskusi, berdebatan ini menjadi sebuah ajang silaturahmi ya antar agama untuk menambah ilmu di antara pihak Kristen maupun pihak Islam, kan begitu, bukan kok malah curhat-curhat. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير ما Once again, I try.